Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, langsung saja. Pada minggu ini, kalian masuk ke materi bab 1, yaitu materinya adalah tentang Teorema Pitagoras. Ya. Nah, Teorema Pitagoras ini tidak asing di telinga kalian kan? Karena pada saat kalian duduk di bangku sekolah dasar, kalian sudah pernah mempelajari materi Teorema Pitagoras. Di SMP juga kalian mempelajari materi Teorema Pitagoras kembali. Langsung saja, Teorema Pitagoras dinyatakan sebagai kuadrat panjang sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, kalau Teorema Pitagoras identik dengan segitiga siku-siku, ya. Lanjut. Pada prinsip Teorema Pitagoras ada dua. Perhatikan gambar. Yang pertama, sisi miring atau sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang atau yang disebut dengan hipotenusa, ya. Nah, lihat gambar. Jadi, letak sisi miring ini ada di depan sudut siku-siku dan nilainya juga terpanjang dibandingkan kedua sisinya atau nilainya paling besar dibandingkan kedua sisinya. Itu ciri-ciri dari sisi miring. Kemudian yang kedua, ada sisi lain yang membentuk sudut siku-siku sisi AB. Ya, lihat gambar. Sisi AB ini sebagai sisi tegaknya, biasa kita menyebutkan adalah sisi tegak. Ya. Kemudian sisi BC ini kita biasa menyebutkan adalah sisi alas. Dari kedua sisi tersebut kita bisa menyebutkan dinyatakan dengan sisi siku-siku, ya. Jadi kalian harus tahu penempatan dari sisi-sisinya supaya kalian bisa menyelesaikan materi dari Teorema Pitagoras ini. Langsung saja ke rumus, ya. Perhatikan gambar. Ketika yang ditanyakannya adalah sisi miring, maka kalian gunakan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, ya. Lanjut, ketika yang ditanyakannya adalah sisi tegak, maka gunakan rumus sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat diambil sisi alas kuadrat. Lanjut, ketika yang ditanyakannya adalah sisi alas, maka rumusnya adalah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Nah, kenapa sisi miring kuadrat itu dijumlahkan? Karena sisi miring nilainya paling besar, nilainya paling panjang dibandingkan sisi yang lainnya, ya. Jadi cara menghitungnya dijumlahkan, ya. Lanjut ke kasus yang satu atau contoh satu. Diketahui panjang sisi PQ adalah 6 cm dan panjang sisi QR-nya adalah 8 cm, maka tentukan panjang sisi PR. Penyelesaian, kalian tulis kembali yang diketahuinya apa. Panjang sisi PQ 6 cm, panjang sisi QR-nya 8 cm. Kemudian yang ditanyakannya apa? Panjang PR. Nah, kalian lihat yang ditanyakan panjang PR. Berarti PR ini sebagai sisi alas, sisi tegak, atau sisi miring. Berdasarkan gambar bahwa panjang sisi PR-nya ini adalah sebagai sisi miring, maka kalian gunakan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Nah, sisi miring kuadrat ini maka dirubah jadi PR kuadrat sama dengan sisi tegak kuadratnya apa? PQ kuadrat ditambah sisi alasnya adalah R kuadrat. Kita masukkan angkanya. PR kuadrat sama dengan PQ-nya berapa? 6. Berarti 6 kuadrat ditambah QR-nya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat. Ya. Sehingga diperoleh PR kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 nilainya 36 ditambah 8 pangkat 2 nilainya adalah 64. PR kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100.
Supaya pangkat 2-nya hilang, maka kedua ruas diakarkan. Ya, kedua ruas diakarkan sehingga diperoleh PR sama dengan akar dari 100. PR sama dengan akar dari 100 berapa? Nilainya adalah 10. Menggambar. Kasus yang keempat, sebuah tangga bersandar pada dinding yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, panjang tangga yang bersandar sepanjang titik-titik meter. Nah, kalian harus menggambarkan dari soal cerita tersebut. Diketahui yang pertama, sebuah tangga bersandar pada dinding yang tingginya 8 meter. Berarti dindingnya tingginya 8 meter. Itu sebagai sisi tegak. Ya, lihat gambar sebagai sisi tegak. Kemudian kaki tangga terletak 6 meter dari dinding. Nah, jarak kaki tangga letaknya 6 meter bersandar di dinding. Nah, ini panjang tangga yang bersandar di dinding berapa meter? Nanti bisa kelihatan itu sebagai sisi miringnya karena ada sebuah tangga yang bersandar di dinding. Sehingga kita gunakan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Sisi miring kuadratnya berapa nilainya? Belum diketahui. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegaknya adalah 8 kuadrat ditambah sisi alas kuadratnya adalah 6 kuadrat. Ya. Sisi miring kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 nilainya adalah 64 ditambah 6 pangkat 2 nilainya adalah 36. Diperoleh sisi miring kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Ya. Supaya pangkat 2-nya hilang, maka kedua ruas diakarkan. Diperoleh sisi miring sama dengan akar dari 100. Maka akar dari 100 adalah 10. Jadi diperoleh panjang tangga yang bersandar sepanjang 10 meter. Jadi gambarnya seperti itu. Ya, Ibu ingatkan kembali, kalau misalkan kalian menemukan soal cerita, kalian harus bisa menggambarkan dari soal cerita tersebut supaya kalian bisa menyelesaikan soal apakah sisi miring yang ditanyakan atau sisi tegak atau sisi alas ya. Nah, materi minggu ini sampai di sini. Nanti kalian kerjakan latihan, ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan di buku matematika kalian. Jika ada kesulitan atau kalian belum paham, silakan tanyakan ke guru mata pelajarannya masing-masing. Ya, nanti soalnya kalian kirim hasil jawaban kalian kirim ke WA guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.